Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 12 dengan judul perikop Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau orang yang tidak bisa memahami dengan bantuan Roh Kudus, mereka akan menyangka bahwa Yesus mengajarkan kekerasan. Ya, mereka menyangka, ya, karena mereka salah mengerti. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus, aku datang untuk melemparkan api ke bumi? Maksudnya ini apa? Ini bukan api kekerasan, bukan. Ini adalah api Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu kan diibaratkan seperti nyala api kan, waktu Pentakosta itu Roh Kudus turun atas para rasul, kan? Para rasul melihat seperti lidah-lidah api kan turun ke atas para rasul itu. Itulah yang dimaksud dengan api, melemparkan api. Jadi Yesus melemparkan api Roh Kudus, bukan api kekerasan ya, bukan api fisik ya. Kalau api fisik itu kan menghancurkan ya, menghanguskan. Tetapi api Roh Kudus tuh membangkitkan semangat. Semangat apa? Semangat mencari jalan yang benar, semangat untuk melakukan yang benar, semangat untuk jujur, untuk berkata jujur, untuk tidak suka menipu, dan masih banyak lagi. Ya, 10 perintah Allah itu aja lah, paling tidak. Jadi api Roh Kudus ini yang dilemparkan Yesus ke bumi itu untuk mengingatkan kita untuk melaksanakan paling tidak ya 10 perintah Allah itu, 10 perintah Tuhan. Ya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat zina, jangan bersaksi buta, hormatilah orang tuamu, kuduskanlah hari Tuhan, sampai 10 itu. Paling nggak itu dulu. Nah, itu bisa dikembangkan yang lain lagi ya. Misalnya bersedekah, menyumbang untuk hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Menyumbang untuk yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar miskin, yang tidak berdaya, tidak ada yang menolong. Itu api Roh Kudus. Semua itu diinginkan oleh Yesus untuk menyala. Betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Artinya apinya bisa padam. Jadi artinya Roh Kudus itu bisa hilang di dalam hati kita. Makanya kita menjadi dingin, atau tidak panas, tidak dingin ya. Suam-suam kuku itu nggak disenangi Tuhan. Tuhan tuh nggak senang orang yang tengah-tengah gitu ya, mencari aman aja. Yang nggak mengikuti Yesus, tapi juga yang nggak mengikuti setan. Yang tengah-tengah itu bingung kan. Tuhan nanti mau bagaimana ini? Ini orang mau dimasukkan ke surga apa neraka ini? Ya lebih baik dibuang aja juga, nggak ada gunanya juga setengah-setengah ya. Orang yang setengah hati itulah nasibnya seperti itu ya. Nggak dipakai Tuhan, dibuang. Makanya jangan setengah-setengah, percuma. Setengah itu tetap dianggap tidak berpihak kepada Tuhan ya. Setengah-setengah, setengah hati. Aku datang untuk membawa pertentangan. Maksudnya apa ini? Kok Yesus bukan untuk membawa damai di atas bumi? Maksudnya bukan untuk melakukan peperangan. Bukan, jangan salah ngerti ya, jangan salah paham. Maksudnya adalah mendorong pengikut Kristus untuk jangan diem aja. Ada orang nyolong, ada orang korupsi,
ada orang membuat tanda terima palsu, ada orang membuat markup, kitanya diem aja, saya diem aja. Orang lain melakukan kesalahan, kita diem aja. Orang lain menyolong, malah kita membantu nyolongnya. Itu yang dimaksud dengan bukan gitu yang aku mau. Itu bukan damai, itu damai semu ya. Damai semu. Semu itu damai bohongan, damai pura-pura. Damai itu harus ada jujur, harus ada keadilan, jangan berat sebelah. Jadi itu yang disebutkan dengan pertentangan. Artinya Yesus mengajak pengikutnya, kamu jangan hanya diam saja, bicaralah dari atas atap ya. Yang dulu kan kamu ngomongin dalam kamar yang tertutup ya, karena takut. Sekarang saya utus kamu bicara dari atas atap. Teriak apa yang mestinya kamu lakukan, teriak apa yang benar, teriak apa yang diajarkan Yesus. Jangan diam saja. Sekarang kan banyak yang diam saja ya. Banyak yang diam saja karena cari aman. Sebetulnya kita tidak harus merugi kalau kita ngomong ya. Kan banyak orang yang takut. Saya takut kalau saya ngomong nanti saya malah dijauhi oleh teman saya. Saya malah nanti nggak dapat promosi dari bos saya. Nanti saya nggak disukai oleh orang atau tetangga, oleh teman. Saya nggak disukai, nanti saya diam aja lah, cari aman aja. Biar si itu ditindas, dipersalahkan, dianiaya, tapi yang penting saya cari aman, yang penting saya aman saja ya. Saya diam aja, saya kan nggak suka ribut. Sering itu saya nggak suka ribut. Makanya yang salah tetap aja dibiarkan melakukan kesalahan, tetap menindas yang benar. Yang benar kan sering tidak banyak pendukungnya. Jadi yang benar itu justru ditindas oleh mayoritas. Yang ngawur, yang salah itu. Nah, kalau kita tahu bahwa ada yang benar dan ditindas, kita jangan diem saja. Itu yang dimaksud dengan Tuhan Yesus membawa pertentangan. Jangan kamu mendukung damai yang semu. Ya, harus ngomong, bukan berarti ngomong itu membuat kerusuhan, bukan. Ngomong itu tidak harus membuat kerusuhan. Yang penting kita memberitahu, itu benar loh. Si itu benar, kalau Anda terima uang, Anda harus mau memberi tanda terima sebagai bukti Anda sudah menerima uang. Kalau yang menerima uang tidak mau memberi tanda terima atau kwitansi, jangan dilakukan, jangan diterima. Nanti apa buktinya kita sudah memberi uang misalnya kan? Itu kan sebagai salah satu tertib administrasi dalam bidang keuangan. Itu penting sekali nanti untuk mencegah korupsi, penipuan, markup, dan sebagainya itu, yang ngawur-ngawur itu, yang sampai sekarang ini masih terus terjadi. Bahkan pengikut Yesus pun ikut-ikutan korupsi. Bahkan yang jabatan sudah menteri masih aja nyolong dana bantuan untuk masyarakat, dana sosial diminta persentase. Setiap bantuan untuk masyarakat saya minta persentasenya. Itu kan udah ngawur itu ya. Apalagi kalau itu dilakukan oleh pengikut Yesus ya. Makanya Yesus ini mengatakan, betapakah aku harapkan api itu tetap menyala, telah menyala, terus menyala, supaya tidak ada damai yang semu ya. Karena korupsi atau kecurangan, markup, komisi, upeti, kong kali kong, tender yang direkayasa, itu semua merugikan ya. Markup, proyek fiktif ya, proyeknya ada tapi tidak ada hasilnya ya. Proyeknya diajukan tetapi tidak dilakukan, itu kan fiktif. Itu semua merugikan ya. Keuangan negara tuh habis tetapi nggak ada hasilnya. Itu yang bukan disukai oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan jangan diam saja, melainkan kamu tetaplah ngomonglah, ditentang. Kalau nggak benar ditentang. Bukan berarti itu kita memaksakan lah ya. Kita ngomong saja, menegur, tapi jangan memaksakan kita. Kita hanya mengingatkan, kamu itu salah loh ya. Kalau kau buat proyek itu harus dilakukan sampai selesai. Terus jangan di markup yang tidak sesungguhnya. Terus jangan terima upeti, ngawur kamu. Nah, memang harganya mahal, memang mahal, tulis mahal. Jangan terus yang murah dimahal-mahalkan atau yang mahal dimurah-murahkan. Ngawur. Nah, itu maksudnya Yesus untuk membawa pemisahan di sini ya. Jadi hati-hati, harus ngerti dulu ya. Ini maksudnya api Roh Kudus. Ya bukan damai semu tetapi carikan damai yang sesungguhnya. Mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. Ya tidak harus 5 orang ya. Bisa 2 orang, 3 orang. Buktinya ayah melawan anaknya laki-laki, berarti 2 orang kan.
Ibu melawan anaknya perempuan, berarti kan 2 orang kan? Ya, maksudnya tidak harus 3 melawan 2. Ini Yesus hanya memberikan perumpamaan ya. Kan harus menyebutkan angka ya. Ya, Yesus menyebutkan 3 lawan 2, bisa juga 4 lawan 4, atau 5 grup yang ngawur melawan 5 grup yang benar, atau bahkan mungkin 10 orang yang ngawur melawan 1 orang yang jujur. Yang jujur pasti kalah lah, 1 lawan 10 pasti kalah. Itu sering masih terjadi sini, bahkan di lingkungan kita sendiri, di lingkungan pengikut Yesus nih. Di lingkungan kita itu masih sering terjadi. Banyak kan orang hanya diam saja karena takut nanti ribut. Lebih baik kita damai-damai sajalah, damai. Kita biarkan saja yang ngawur itu dibiarkan. Bukan gitu yang dimaui Tuhan Yesus. Kita harus tetap ngomong. Ya ngomong baik-baik tentunya ya, ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Ngomong dengan sopan, ngomong yang lembut, ya negur yang baik-baik. Misalnya, Mas atau Mbak, itu kalau saya itu ya, kalau memberi uang sebagai pembayaran, saya akan minta tanda bukti, Mbak. Maksudnya ya nanti supaya bisa dilaporkan nanti bisa dilihat oleh semua orang bahwa transaksinya itu transaksi yang jujur, seperti itu. Oh ternyata setelah kita memberitahu mbaknya itu atau masnya itu masih saja ngawur, oh ya sudah ya. Ya kita nggak bisa memaksakan ya. Yang penting kita sudah memberitahu. Kita sudah memberikan suatu pertentangan. Saya nggak setuju seperti itu, sebelah salah itu, salah. Ngomong. Bagaimana orang tahu kalau yang dilakukan itu salah kalau tidak ada yang mengingatkan bahwa itu salah? Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum mengerti atau malah tambah bingung, boleh juga tulis pertanyaan. Nanti saya akan coba tambahkan penjelasan. Kita akan lanjutkan dengan perikop terakhir dari Injil Lukas bab 12. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.